Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematik, kembali lagi di channel Soulmate. Kali ini kita akan membahas operasi himpunan. Dua himpunan atau lebih dapat dioperasikan sehingga menghasilkan himpunan baru. Konsep ini kemudian dikenal sebagai operasi himpunan. Operasi himpunan sendiri tidak terlepas dari himpunan semesta, yakni himpunan yang berisi semua elemen himpunan atau superset dari suatu himpunan. Secara garis besar, ada empat operasi yang perlu diketahui, yaitu gabungan, irisan, selisih, dan komplement. Oke, yang selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah gabungan dua himpunan. Operasi himpunan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B. Nah, jika ada anggota yang sama, maka cukup ditulis satu kali saja. A gabungan B ditulis A gabung B. Nah, jadi untuk gabungan itu simbolnya yang seperti huruf U. Nah, itu adalah X, di mana X anggota A atau X anggota B. Contoh, nah di sini ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian anggota B 2, 4, 6, 8, 10. Oke, maka A gabung B itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 10. Jadi untuk gabungan cukup tulis saja semua anggotanya. Kalau di sini A gabung B, maka tulis semua anggota A dan B. Jika ada yang sama, nah di sini yang sama ada 2. 2 itu ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Begitu juga dengan 4, maka cukup ditulisnya satu kali saja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Oke, untuk operasi yang kedua, irisan dua himpunan. Irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Nah, dengan kata lain, himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut. Nah, jadi kalau misalnya tadi gabungan itu semuanya kita gabung jadi satu. Nah, kalau ini cukup yang sama. Jadi kalau irisan ini cukup yang anggotanya sama. Contoh, nih, ada himpunan A sama dengan A, B, C, D, E. Kemudian B anggotanya A, C, E, G, dan I. Nah, pada kedua himpunan tersebut bisa kita lihat ada A, C, dan juga E yang ada di himpunan A dan juga ada di himpunan B. Maka A irisan B itu anggotanya A, C, dan E. Nah, untuk irisan itu disimbolkan dengan simbol seperti huruf N. Nah, kalau tadi gabungan itu U, kalau irisan itu seperti huruf N. Oke. Yang ketiga, itu adalah selisih. Nah, selisih dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A, tetapi tidak dimiliki himpunan B. Nah, A selisih B ditulis A kurang B. Nah, jadi ini simbolnya kurang. Sama dengan X, di mana X anggota A atau X bukan anggota B. Nah, jadi yang diperhatikan himpunan A-nya aja, himpunan yang pertama. Di sini contoh, himpunan A anggotanya A, B, C, D, E, kemudian B, A, C, E, G, dan I. Oke. Nah, kita lihat dari A. Tadi kan semua anggota A tapi tidak dipunya sama B. Berarti A. A ini dipunya B, berarti bukan. Kemudian B. Nah, B ini di himpunan B tidak ada. Nah, maka A selisih
B anggotanya B. Kemudian C ini bukan. Kemudian D. Nah, D juga. Maka A selisih B itu anggotanya B dan D. Karena A di himpunan A itu anggota A, C, dan E itu ada di himpunan B. Jadi yang tidak ada B dan D. Bagaimana dengan G dan I? Oke, untuk G dan I, nah seperti dijelaskan tadi di atas, yang dilihat adalah himpunan A. Jadi ketika A diselisih B, itu kita melihatnya A yang jadi patokan. Jadi cukup melihat A saja. Nah, sementara B-nya kita cukup perhatikan ada yang sama atau tidak di himpunan A. Operasi yang keempat yaitu komplemen. Nah, komplemen sendiri adalah A. Komplemen dari A adalah himpunan semua elemen dari S yang tidak ada di himpunan A. Komplemen A ditulis A pangkat C, di mana X ada X, di mana X anggota S atau X bukan anggota A. Oke, S itu apa? Nah, seperti di pelajaran sebelumnya, S adalah semesta, di mana semesta itu merupakan yang sedang kita bicarakan di sini. Oke, elemen-elemen, setiap elemen yang sedang kita bicarakan. Contoh, ada himpunan A, 1, 3, dan seterusnya sampai 9. Nah, ini bisa dilihat ini adalah bilangan ganjil. Jadi kalau misalnya diteruskan itu A sama dengan anggotanya 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian S adalah bilangan ganjil kurang dari 20. Nah, kita tahu kalau bilangan ganjil kurang dari 20 itu kita mulai dari 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Nah, tadi disebutkan A komplemen itu semua anggota S tapi tidak ada di himpunan A. Nah, himpunan A-nya 1, 3, 5, 7, 9. Sementara di sini mulainya 1, 3, 5, 7, 9, kemudian dilanjutkan 11, 13, 15, 17, 19. Nah, karena 1, 3, 5, 7, dan 9-nya ada di A, maka itu kita hilangkan. Sehingga A komplemen itu 11, 13, 15, 17, dan 19. Oke, contoh soal lagi. Diketahui A sama dengan A, himpunan A anggotanya A, B, C, D, E. Kemudian ada himpunan B anggotanya A, C, E, G, dan I. Kemudian himpunan C anggotanya B, C, E, F, dan G. Tentukan A irisan B, A irisan C, B gabung C, kemudian A gabung B, dan gabung C. Nah, yang pertama A irisan B. Nah, kita lihat A irisan dengan B. Maka kita cukup perhatikan A dan B saja. C-nya tidak perlu kita lihat dulu. Di A, ini anggotanya ada A. Kemudian di B juga ada A. Di A ada B, di B tidak ada B. Maka B bukan. Kemudian C ada di A dan ada di B. Kemudian E juga ada di A dan ada di B. Maka A irisan B itu A, C, E. Kemudian yang kedua, untuk soal kedua, A irisan C. Nah, di sini kita perhatikannya A dan C. Nah, kalau dilihat A dan C ini yang dimiliki oleh kedua-dua himpunan itu adalah ada B, C, dan E. Yang ketiga, B gabung C. Nah, kita perhatikan B dan C, maka kita tulis semua anggota B dan C. Itu dimulai dari A, B, C. Nah, ini C-nya cukup ditulis satu kali saja. Kemudian E,
F, G, dan I. Selanjutnya, A gabung B gabung C. Nah, ini berarti A, B, C kita tulis semuanya. Maka A, B, C, D, E, F, G, dan I. Gitu. Oke. Selanjutnya ada latihan soal. Diketahui S atau semestanya adalah bilangan cacah kurang dari 11. Kemudian A itu X, di mana X anggota P, X kurang dari 10. P ini adalah bilangan prima. Oke, jadi untuk A-nya, Ananda harus mencari bilangan prima yang kurang dari 10. Kemudian B-nya 5, 7, 9. Tentukan 1 A komplemen, B komplemen, A irisan B komplemen. Nah, untuk nomor 3 ini berarti Ananda harus mencari dulu A irisan B, kemudian baru dikomplemenkan. Begitu juga yang nomor 4, A gabung B komplemen. Nomor 5, A irisan dari A gabung B. Nah, sama seperti operasi penjumlahan, perkalian, pembagian. Nah, ini yang dalam kurung itu dikerjakan duluan. Maka ini Ananda bisa cari dulu A gabung B, kemudian baru nanti hasilnya, setelah memperoleh hasilnya, baru A irisan dari hasil A gabung B. Oke, yang keenam, B komplemen irisan A gabung B, kemudian yang ketujuh, A gabung B irisan A gabung B. Nah, ini maka dicari dulu satu persatu. Nah, yang kedelapan, A irisan B gabung A gabung B. Yang kesembilan, A selisih B, kemudian yang ke-10 B selisih A. Nah, Ananda bisa jawab di buku latihannya, kemudian dikirim ke Classroom atau jawab di kolom komentar. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.